Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين وبعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid tercinta kita ini, Masjid Miftahul Jannah. Seraya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua rangkaian amal soleh yang kita lakukan sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang berhalangan hadir karena uzur syar'i, khususnya jamaah Masjid Miftahul Jannah yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka dan Allah beri kesembuhan kepada mereka. Allahumma rabban nas adhibil ba's, ishfi mardana wa maradal muslimin. اشفيهم 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 فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور إن شاء الله. Saudara-saudara kita yang safar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka. Saudara-saudara kita yang terzalimi, yang terkena musibah dimanapun mereka berada, wabil khusus saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Sudan, dan juga khususnya saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, korban banjir bandang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran di atas kesabaran dan Allah berikan solusi yang terbaik kepada mereka.
serta saudara-saudara kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah Masjid Miftahul Jannah dan kaum muslimin semuanya, wabil khusus saudara-saudara kita yang gugur medan jihad di Palestina, di Sudan, dan juga di tempat-tempat yang lainnya, termasuk saudara-saudara kita yang muslim yang menjadi korban banjir bandang yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala terima semua amal soleh mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi para syuhada dan menjadikan kuburan mereka menjadi taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa jaran khairan min jarihim wa qihim fitnatal qabri wa adzabin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, melanjutkan bacaan hadis kita terkait dengan Al-Arba'in fi Fadailil Quran, 40 hadis terkait dengan keutamaan Al-Quran karya Syekh Abu Muhammad Al-Bikai Asy-Syami Al-Athari, yang mana insyaallah kita sudah sampai pada hadis yang ke-5 ya. Dan sekarang kita akan masuk pada hadis yang ke-6 insyaallah ya. Nah, hadis yang ke-5 sedikit mengulang aja sebentar ya. Berkaitan dengan wasiat yang ditanyakan oleh seorang sahabat kepada sahabat yang lainnya, yang kemudian ia nukilkan dan bacakan wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna rajulan ja'ahu faqala awsini faqala sa'altani amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qablik usika bitaqwallah fa innahu ra'su kulli syai' wa 'alaika bil jihad fa innaha rahbaniyatul Islam wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhuka fis sama' wa dzikruka fil ard. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ada seseorang yang datang kepadanya seraya berkata, berilah aku wasiat. Lalu kemudian dia berkata, kamu telah meminta kepadaku apa yang dulu aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah, karena ia merupakan poros segala sesuatu. Kemudian hendaknya kamu berjihad, karena ia merupakan kerahiban di dalam Islam. Dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena itu merupakan ruhmu di langit dan penyebutanmu di bumi. Itulah hadis yang kelima yang telah kita bahas pada bulan yang lalu. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-6. Bagi yang telah memiliki PDF-nya bisa dibuka dan disimak ya. Bismillah. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Atau mungkin bisa ditirukan saja ya, supaya ada interaksi di antara kita ya. Saya bacakan pelan saja, silahkan bisa diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan
wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Hadis sahih rawahu Muslim wa Ibnu Hibban wa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Baik, kalau kita membaca Al-Qur'an itu kan tiap hurufnya ada fadilah 10 kebaikan. Nah, maka kalau kita baca hadis secara umum ya, satu hadis itu satu kebaikan. Itulah perbedaan kita membaca Al-Qur'an dengan membaca Al-Hadis. Dan memang biasanya cara membacanya juga tidak sama dengan membaca Al-Qur'an. Kalau hadis kita iramakan itu gimana gitu ya. Kayak nggak pas saja gitu. Walaupun sama-sama wahyu. Ya. Baik, kita perhatikan hadisnya. Bismillah. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Sabar adalah lentera. Dan Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau yang akan melawanmu. Setiap manusia ketika ia memasuki waktu pagi dalam keadaan menjual dirinya, lalu dia memerdekakannya atau membinasakannya. Hadirin berbahagia, mari kita cermati beberapa poin penting dalam hadis ini yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat jami' mani. Jadi kalimat yang singkat tapi mencakup hal yang sangat luas sekali. Yang pertama, kita lihat dulu sahibul hadis ini, yakni Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Ia adalah dari kabilah Al-Asy'ar, ya, dari Yaman. Yang mana perjumpaannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengubah arah hidupnya. Yang tadinya ia menganut kepercayaan yang sesat, yang menyimpang, lalu kemudian bertemu Nabi dan kemudian mendapatkan hidayah di situ. Lalu kemudian dia balik lagi ke Yaman dan berdakwah dan sekaligus juga menjadi gubernur Yaman ketika itu. Sejarah singkatnya seperti itu, dan termasuk dia adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sangat penting terkait dengan pokok-pokok agama, termasuk hadis ini.
Dan hadis ini kalau kita lihat juga dinukilkan juga oleh Imam An-Nawawi ya, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-23 kalau nggak salah. Ya. Jadi Imam An-Nawawi mengumpulkan juga kitab-kitab atau hadis Al-Arba'in yang mengandung terkait dengan pokok-pokok agama. Nah, termasuk hadis ini dicantumkan di dalamnya. Dan dalam hadis Al-Arba'in fi Fadailil Quran, hadis ini dimasukkan pada hadis yang ke-6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Bahwasannya kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Nah, kalau dalam bahasa Arab, at-tuhur itu aktivitasnya. Nah, kalau toknya berharokat fathah, at-tuhur, ya, itu adalah air yang kita gunakan untuk bersuci. Seperti al-wudu sama al-wudu. Nah, at-tuhuru syatrul iman. Dikatakan bahwasannya kebersihan ini adalah bagian daripada keimanan yang menunjukkan posisi dan kedudukan aktivitas bersuci ini sangat penting di dalam agama kita. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, ya, kalau kita berbicara tentang masalah toharah, itu kita ingat firman Allah, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 222. Surah kedua, ayat 222. Ini bisa dilihat. Ya, di antara potongan ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi aktivitas bertaubat dan mensucikan diri, bertoharah dari hadas besar maupun hadas kecil, itu adalah perbuatan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sekaligus dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi toharah itu menjadi dua. Ya. Ada toharah maknawi, ya, atau toharah hissiyah. Ada maknawiyah dan hissiyah. Jadi maknawiyah, toharah yang sifatnya maknawi atau batiniyah. Nah, bagaimana kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang rozailul akhlak, dari akhlak-akhlak tercela. Jadi ini menyangkut penyakit-penyakit hati. Nah, yang paling penting yang harus kita bersihkan adalah kesyirikan. Syirik, iri hati, dan rozailul akhlak yang lainnya, hasad, dengki, gitu. Dan itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya didahulukan itu, innallaha yuhibbut tawwabin. Lah, caranya bagaimana membersihkan itu? Caranya, deterjennya itu adalah taubat. Taubat. Taubatan nasuha. Kita bertaubat dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Yang paling penting adalah kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama karena dampaknya luar biasa. Kalau seorang meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa syirik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kalian meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa syirik, tidak bertaubat sebelumnya, maka semua amalan yang lainnya akan hangus. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni dosa syirik kalau dosa syiriknya itu dibawa sampai mati. Jadi kalau kita sebelum itu bertaubat, ya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kita berhusnuzan kepada Allah, kalau kita sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, meninggalkan perbuatan syirik, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Malam yugorgir, selama nyawa belum sampai tenggorokan, atau selama matahari belum terbit dari barat.
Nah ini, jadi bertoharah atau bersuci yang sifatnya ma'nawiyah, ini sangat penting, sangat didahulukan. Baru kemudian yang sifatnya lahiriah. Ya, yang lahiriah ini wa yuhibbul mutatahhirin. Yani kita bersihkan diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Dari hadas kecil dengan kita berwudu, dari hadas besar dengan kita mandi. Termasuk juga tempat-tempat ibadah kita. Kita jaga kesuciannya. Ini betapa pentingnya masalah ini. Kenapa? Karena kita, orang yang beriman ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya 24 jam ya dalam kehidupan kita nih harusnya dalam kondisi suci, Bapak sekalian. Harus, makanya wudu itu ya ada yang namanya wudu yang sifatnya mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak, wudu yang mutlak itu maksudnya wudu terserah kapan saja. Jadi ketika kita merasa sudah batal, ambil air wudu lagi. Batal, ambil air wudu lagi, itu mutlak. Yang muqayyad itu yang terikat dengan satu amalan yang lain. Misalnya kita hendak sholat, maka syarat sah sholatnya adalah kita berwudu. Nah, ini sifatnya muqayyad. Dan bahkan ada yang sifatnya disunnahkan, ya. Ketika kita hendak tidur, disunnahkan ambil air wudu, ya. Dan ketika kita sebelum tidur itu berwudu, maka di situ kita dapat doa para malaikat. Jadi para malaikat tuh ada aktivitas-aktivitas yang mendatangkan doa malaikat. Di antaranya adalah ketika kita berwudu sebelum tidur. Ya. Maka doa malaikat kepada orang yang bersuci sebelum wudu, sebelum tidur itu, Allahumma tub, ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. Fa innahu bata tahira, karena sungguhnya ia tidur dalam kondisi suci. Nah ini diantara amalan. Nah kenapa kok kita diharapkan 24 jam dalam kondisi suci? Karena zat yang kita sembah ini selalu hayy, senantiasa hidup dan maha suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka ketika kita menjaga kondisi kita senantiasa bersuci ya setiap saatnya, maka setiap amalan yang kita lakukan yang bernilai ibadah itu langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita itu diakui kita ini benar-benar umat Nabi Muhammad atau tidak, gitu ya. Ukurannya diantaranya adalah wudu. Wudu. Kata Nabi apa? Memang kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak sezaman dengan Nabi. Tapi kita akan dikenal oleh baginda Rasulullah SAW lewat aktivitas toharoh yang kita lakukan. Khususnya adalah wudu. Wudu. Kata Nabi apa? Inna ummati ya'ti yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asaril wudu. Faman arada ayyutila gurratahu falyaf'al. Inna ummati, sesungguhnya umatku nanti kelak, ya, yaumul qiyamah. Inna ummati ya'ti yaumal qiyamah gurran muhajjalin. Wajah mereka itu berseri-seri, terang. Bekas apa? Min asaril wudu. Karena mereka selama hidup di dunia senantiasa menjaga wudu. Jadi wudu jangan hanya berhenti ketika kita mau sholat saja. Ya minimalnya itu, minimal. Minimal kita wudu itu kita hendak sholat itu. Tapi di luar itu kita perbanyak. Pokoknya merasa batal, wudu. Ya. Nah, makanya saya sering ingatkan teman-teman, Pak Agus ya, kita kan hobi badminton itu ya. Jadi sebelum badminton itu kalau bisa wudu dulu. Ya, wudu. Karena kan kita nggak tahu itu. Apakah itu cemasan terakhir kita. Nauzubillah ya kan. Tapi apapun aktivitas ya, hendaknya kita lakukan dalam kondisi tahur supaya juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna ummati ya'ti yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asaril wudu. Maka faman arada ayyutila gurratahu, barang siapa yang mau agar cahayanya itu lebih luas, ya, falyaf'al,
hendaknya ia lakukan. Makanya wudhu itu ya, kita sunnahnya juga tidak hanya sampai siku, kita boleh lebihkan sampai lengan kita. Tidak hanya sampai mata kaki, kita bisa lebihkan sampai di atasnya, sampai lutut kita. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar cahaya kita semakin terang. Semakin terang, semakin kita dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini yang pertama. Jadi menunjukkan kedudukan bersuci di dalam agama kita ini sangat-sangat penting. Ya. At-tuhuru syatrul iman. Kemudian yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Ya, apa artinya alhamdulillah itu? Segala puji hanyalah milik Allah. Dan itulah ayat ya yang kedua atau yang pertama. Ada yang mengatakan jadi ayat yang kedua, ada yang mengatakan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Ya. Bagi yang menyatakan Bismillah ayat yang pertama, berarti itu menjadi ayat yang kedua. Dan kalau kita lihat yang cetakan sekarang itu ayat yang kedua. Ya, terlepas dari perdebatan itu, jadi alhamdulillah menjadi kalimat yang pertama Allah Subhanahu wa taala ucapkan di situ. Alhamdulillah. Jadi al-nya di situ disebut dengan al-lil istighraq. Makanya kalau diterjemahkan dengan segala, berarti semua bentuk pujian, bentuk kesempurnaan ya yang diidamkan oleh manusia ya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tegaskan oleh baginda itu sudah tamlaul mizan. Ungkapan kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan dengan penuh kesadaran bahwa sambil kita niatkan, kita sandarkan semua kesempurnaan itu hanya milik Allah, maka di situ kita akan merasakan diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, sama dengan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu kalau kita hayati benar-benar, bagi kita seorang hamba, ketika kita mengucapkan akbar kepada Allah, berarti kita berlawanan kebalikannya. Kita menjadi asgor. Itu namanya mafhum mukhalafah. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita bilang Allahu Akbar, itu sudah meresap dan juga saya dibandingkan dengan Allah ini nggak ada apa-apanya. Allah yang maha besar. Sementara kita kecil. Kecil sekali manusia. Walaupun demikian kita bersyukur Allah walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tuh merasa terangkat derajatnya di situ karena Allah mengangkat derajat kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Pun demikian, kita itu enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika kalimah thayyibah ini muncul dari lubuk hati kita paling dalam, didasari dengan kesadaran tingkat tinggi ya. Jadi dengan kesadaran tingkat tinggi karena banyak orang tuh sekedar alhamdulillahnya sekedar ya alhamdulillah. Tapi belum masuk ke dalam penghayatan yang lebih dalam. Ya, jadi kalau kita ungkapkan kalimat thayyibah ini alhamdulillah ini, dia nanti akan tamlaul mizan itu sudah memenuhi timbangan. Ya. Memenuhi timbangan. Bagaimana wallahu taala a'lam. Tapi kita lihat ya bahwa nanti dalam tahapan hidup kita kelak di darul akhirah setelah berbangkit itu ada namanya al-mizan. Mizan, amal soleh, amal buruk kita ditimbang di situ. Dan dalam riwayat dikatakan, ada yang mengatakan bahwa semua amal soleh yang kita lakukan itu nanti berbentuk. Ya, sebagaimana hadis yang menyatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Itu kan menggambarkan bahwa Quran yang kita baca itu nanti dia akan datang itu berupa makhluk. Dan bagaimana wallahu ta'ala a'lam ya. Dan nanti semua amal soleh yang kita lakukan berubah menjadi bentuk dan itu akan memenuhi timbangan. Maka kita lihat ayat yang kita bacakan pada rakaat kedua tadi kita salat maghrib surah Asy-Syams ya. Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ
thaqulat mawazinuhu. Artinya apa? Maka barang siapa yang timbangan amal baiknya itu lebih berat. Thaqulat mawazin. Nah, mawazin jamak dari mizan, mawazin. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang tenang, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kesenangan. Ya. Sebaliknya, faman khaffat mawazinuhu faman thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sebaliknya, barang siapa yang timbangan amalnya itu khaffat, khafif, ringan, sedikit, yang banyak adalah amal buruknya, sementara kebaikannya sedikit, ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wal iyadu billah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Api neraka yang sangat panas sekali. Wal iyadu billah. Nah, jadi ini sekaligus juga menekankan keyakinan kita bahwa di antara fase yang akan kita lewati nanti di darul akhirah itu ada yang namanya mizan. Ya, semua amal kita akan ditimbang di situ. Dan kalimat alhamdulillah ini memenuhi timbangan, menunjukkan fadilah yang sangat luar biasa. Ya, maka hendaknya kita hiasi lisan kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kalimat hamdalah ini. Yang kita mengucapkan alhamdulillah. Maka kita lihat semua aktivitas kita itu kita awali dengan tahmid dulu. Alhamdulillah. Bahkan nanti akhirnya juga kita ini dengan alhamdulillah. Karena apa? Menunjukkan bahwa kesempurnaan semuanya itu hanyalah milik Allah. Poin yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Wa subhanallah. Sementara kalimat subhanallah. Jadi kalau kalimat hamdalah tadi itu kita ungkapkan untuk menunjukkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat subhanallah sebaliknya. Kita ungkapkan, kita ucapkan untuk menunjukkan apa? Bahwa Allah Maha Suci dari segala bentuk kekurangan. Ya. Kalau tadi hamdalah untuk kesempurnaan, kalau subhanallah ya untuk menunjukkan dan membersihkan Allah dari segala kekurangan. Ya, dari hal-hal yang sifatnya mempersekutukan Allah, dari hal-hal yang sifatnya tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, wal iyadu billah dan seterusnya. Ini kita katakan subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, kembali ditegaskan. Tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat au di sini oleh para ulama hadis dikatakan ini adalah bagian daripada keraguan rawi. Ini yang memenuhi ini kalimat hamdalahnya atau subhanallahnya. Ataukah dua-duanya. Nah, jadi kemudian dijelaskan oleh para pensyarah hadis terkait dengan kalimat ini, maka ya kedua-duanya, karena memang kedua-duanya memiliki fadilah, memiliki keutamaan, ya. Jadi kalimat hamdalah, kemudian juga tasbih subhanallah ini tamla'ani, keduanya tamla'u ma bainas samawati wal ard. Memenuhi langit, memenuhi apa yang ada di langit, antara langit dan bumi. Bagaimana maksudnya? Ini ketika kita mengucapkan kalimat ini, hakikatnya itu sudah mencakup semua bentuk bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencakup semua tasbih, semua bentuk pensucian
diri Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kiranya dapat mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah kalimat ini. Maka kita pandai-pandai menempatkannya. Kapan kita harus mengucapkan hamdalah, kapan kita mengucapkan subhanallah. Dan secara umum ya kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Nah, ini poin yang ketiga. Berikutnya poin yang keempat, wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Nah, banyak ya hadis-hadis terkait dengan keutamaan salat ini. Bahwasanya salat itu adalah pembeda antara kita orang beriman dengan orang kafir. Yang paling mencolok amalan yang sangat membedakan adalah salat. Ya. Maka Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal kuffar as-salah. Perbedaan kita antara orang kafir itu adalah salat. Dan salat kalau kita gali secara kebahasaan, jadi salat itu biasa diartikan dalam buku-buku literatur yang ada, salat itu artinya adalah doa. Doa. Kenapa? Karena dari awal ya dan semua gerakan-gerakan salat itu berisikan doa semua. Tapi hakikatnya salat itu adalah kita nyambung. Ya, kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya esensi daripada salat itu kan komunikasi sebenarnya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, di situ dalam hadis qudsi panjang sekali dijelaskan bagaimana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan-bacaan salat itu. Nah, jadi salat itu secara bahasa kalau ditarik lagi lebih dalam itu artinya adalah nyambung. Kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa baginda Rasulullah SAW itu ketika menghadapi suatu permasalahan, ya, ketika menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Nah, maka ketika kita menghadapi masalah, satu sabar dulu. Nah, jadi nanti kita akan bahas sabar juga di sini. Lalu kemudian ambil air wudhu, salat. Itu yang dilakukan Nabi. Jadi kalau ada masalah, apabila Nabi SAW menghadapi masalah, maka beliau langsung ambil air wudhu dan kemudian salat. Tanpa harus menunggu dulu, ini waktunya kata nunggu salat zuhur dulu baru enggak, langsung salat. Salatnya niatnya salat, ya niatannya untuk mengharap agar Allah Subhanahu wa taala lewat komunikasi salat yang kita lakukan itu memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Ya. Jadi kita komunikasi itu salat. Makanya nomornya harus tepat. Ya. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah, nomornya harus tepat. Tidak boleh keliru. Ya. Kalau Pak Agus menghubungi saya juga, nomor saya harus tepat. Kalau salah satu nomornya tidak kepencet, ya, salah sambung. Ya. Nomornya Allah berapa? Nomornya berapa? 2, 4, 4, 3, 4. Nah, ya. 2, 4, 4, 3, 4. Nggak boleh keliru. Dengan kata lain, kalau ada sholat 5 waktu, ya, yang kita ketinggalan dalam sehari itu, maka sama saja dengan kita sudah salah sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak nyambung kita dengan Allah. Ya. 2 subuh, ya, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 2, 4, 4, 3, 4. Nggak boleh kita tinggalkan tuh apapun. Satu-satunya ibadah ya yang tidak ada uzur untuk meninggalkannya cuma sholat. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Kita normal kita lakukan dengan berdiri. Nggak sanggup berdiri dengan duduk. Nggak sanggup duduk dengan berbaring. Nggak sanggup lagi misalnya gerak-gerak itu cukup dengan isyarat. Yang penting masih akalnya masih berfungsi dengan baik, ya cukup dengan isyarat saja. Dan bahkan sempat saya tuh ngimami satu pasien ya keluarganya mengadu, bagaimana cara konsultasi, bagaimana cara mensolatkannya. Ini stroke semua, tapi masih akalnya masih bisa menerima gitu, masih sadar, masih tahu. Nah, maka itu kita ajak sholat, kita ingatkan untuk sholat, mari kita sholat, ikuti saja, ikuti. Caranya begitu, karena akalnya masih berfungsi.
Ya, jadi nggak ada uzur syar'i yang membenarkan orang tidak melaksanakan sholat itu. Ya. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun disolati sebelum pindah ke alam barzah. Ya, sebelum dikuburkan disolati. Makanya inilah amalan yang paling afdal. Inna awwalu ma yuhasibu bihin nas yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling utama adalah salat. Yang akan dihisab pertama kali juga adalah salat. Nah, jadi was-salatu nurun, dia akan sebagai cahaya yang akan menerangi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cahaya ini padam, ya, paman as-salatu imaduddin, ya, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi ketika kita menegakkan sholat 5 waktu kita sama dengan kita menjaga terangnya jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu berarti sama saja dengan kita memadamkan cahaya. Dan kalau itu sudah padam, bagaimana mungkin kita bisa menemukan jalan untuk kembali ke rumah asal kita? Karena rumah asal kita adalah surga. Ya. Maka dengan kita sholat, tegakkan sholat kita, maka insya Allah kita akan sampai kepada jalan yang lurus karena kita memiliki cahayanya. Berikutnya yang kelima, was-shadaqatu burhanun. Sementara sedekah itu adalah bukti. Apa artinya sedekah? Sedekah secara bahasa dari kalimat sedekah yasduku, benar. Makanya pengertian iman itu tasdiqum bil qalbi, ya kan? Kita meyakini, membenarkan dengan hati. Lah, was-shadaqah burhan. Kenapa sedekah dikatakan bukti? Ya, karena dengan kita bersedekah itu membuktikan bahwa kita itu benar-benar beriman. Karena pada hakikatnya khuliqal insanu halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ini sifat aslinya manusia di situ. Ya, manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, khair, manu'a, biasanya cenderung pelit. Ya, tapi ketika dia mendapatkan kesusahan, ia keluh kesah luar biasa. Lah, dengan dia berusaha bersedekah, ya, ini menunjukkan bahwasannya imannya itu benar. Ya, makanya ya, sedekah di sini sifatnya umum, ya. Dan sedekah lebih luas. Ada terkadang memang sedekah bermakna zakat dalam beberapa ayat, tapi di sini sedekah ini sifatnya luas. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun, ya, yang hidup di dunia ini yang mengatakan saya tidak mampu bersedekah. Bahkan kata Nabi SAW, tabassamuka liwajhi akhika laka sedekah. Ya kan? Kita senyum aja sudah bernilai sedekah. Ya, tidak murni sedekah itu harus dengan materi. Ya. Bahkan kita begini nih, kita saling sharing ini bagian daripada sedekah. Ya, jadi bukti as-shadaqatu burhanun. Kemudian berikutnya yang keenam, was-sabru diyaun. Nah, was-sabru diyaun. Sementara sabar itu adalah cahaya. Apa bedanya nur sama dia? Ya. Jadi kalau dia ini cahaya yang tidak mengandung panas, ya terang tapi tidak kepanasan. Nah, itu dia istilahnya. Nah, secara bahasa. Jadi was-sabru dia. Kenapa sabar dikatakan cahaya? Atau di sini bisa juga dimana dengan pelita. Karena dengan orang bersabar menghadapi suatu permasalahan, itu nanti akan muncul inspirasi-inspirasi. Dia akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi, jalan keluar. Ya. As-sabru hakikatnya adalah al-imsak, menahan diri, menahan gejolak dalam diri kita yang itu kalau kita tidak bisa kuasai itu berdampak negatif. Makanya kadang ada orang ketika menghadapi masalah langsung tidak terima itu apa yang ada di sampingnya bisa jadi misalnya piring yang ada di tangannya misalnya langsung dilempar. Ya. Makanya as-sabru
inda sadmatil ula, kata baginda Rasulullah. Sabar itu pada hantaman yang pertama. Ketika orang sabar, lalu kemudian dia istirja. Istirja itu apa? Istirja adalah ungkapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya dalam rangkaian surah Fadhkuruni adzkurukum itu kan, di antaranya nanti wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang mampu bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sudah peringatan ini. Nah, oke, sedikit lagi ya. Bentar. Jadi, wasabru dia, dan sabar itu secara umum dibagi menjadi 3. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga itu dalam menghadapi musibah justru yang 3 tingkatannya. Yang berat itu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang berbahagia, ya, tidak mesti harus selesai, ya. Kita insyaallah masih ada kesempatan berikutnya, nanti kita lanjutkan sambil nanti kita susulkan hadis yang ke-7, ya. Insyaallah nanti kita lanjut pada pekan ketiga bulan Januari tahun depan, ya. Insyaallah tahun depan, ya. Baik. Ada pertanyaan? Insyaallah cukup, ya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan setiap hadis yang kita baca kesabaran, kekuatan, keistiqomahan, dan kesehatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita kelak di darul akhirah layak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.